Shalom saudaraku, kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan dan berkat rohani bagi saudara dimanapun saudara berada. Tema hari ini adalah tak lagi mementingkan diri. Mari mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami ingin selalu dekat denganmu. Firman-Mu lah kehidupan bagi kami. Nyatakanlah kebenaran-Mu saat ini ya Bapa, dan terangilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Filipi 2 ayat 1-8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Martin Luther King Jr. berperan besar dalam perlawanan mengakhiri undang-undang pemisahan rasial antara keturunan Afrika Amerika dengan warga kulit putih di Amerika Serikat. Dalam mengejar mimpinya tentang kesetaraan hak, King kerap kali dipenjara, dilempari batu, ditikam, bahkan rumahnya dibom. Namun ia rela mengorbankan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dalam pidato terakhirnya sebelum ia dibunuh di Memphis, ia mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku sekarang. Hari-hari mendatang sangat berat. Namun sekarang semuanya itu tak lagi menjadi masalah bagiku, karena selama ini aku ada di puncak gunung. Seperti siapapun juga, aku ingin berumur panjang. Namun sekarang ini aku sudah tidak lagi memusingkannya. Aku hanya ingin melaksanakan kehendak Tuhan." Keesokan harinya, ia membayar harga pengorbanan tertinggi. Setiap dari kita tentu ingin selalu melakukan kehendak Tuhan. Kita rindu memberi dampak dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Tetapi sudahkah kita mampu mengesampingkan kepentingan pribadi kita untuk kepentingan orang lain? Dalam hidup Yesus, hal terpenting baginya adalah melakukan kehendak Bapanya dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah sebabnya ia tak pernah memusingkan kepentingan pribadinya. Ia pun rela menaati kehendak Bapanya atau hipekos dalam bahasa aslinya, bahkan sampai mati di kayu salib, dan pada akhirnya ia pun menebus kita dari hutang dosa. Rindukah saudara melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini? Teladanilah sikap Yesus. Latihlah diri untuk tidak mementingkan diri sendiri, sebab di hari-hari terakhir manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan di mana ada sikap mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Itulah sebabnya sebagai murid Kristus, mari kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kuasailah aku dengan kasih-Mu, agar kasih dan pengorbananku bagi sesama serupa dengan ketaatan Kristus, Putra-Mu. Kiranya melalui cara hidupku, kemuliaan-Mu dinyatakan. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Untuk refleksi, mengapa kita tidak boleh menjadi orang yang mementingkan diri sendiri?
Dalam hal apa saja saudara dapat memperhatikan kepentingan orang lain hari ini?